Selamat datang di Bola Jimbul, update berita transfer pemain hari ini antara lain. Here we go. Barca rekrut talenta muda Swedia, Arsenal dapatkan Norgard, Liverpool tambah amunisi baru lini belakang, Moise Kean masuk radar MU, Milan tawar Ricci dan Jashari, Juve incar Sancho. Kabar pertama datang dari Real Madrid, yang secara mengejutkan dirumorkan mengincar striker West Ham United, Niklas Füllkrug. Los Blancos sudah resmi merekrut Dean Huijsen dan Trent Alexander-Arnold musim panas ini. Tak hanya itu, mereka juga telah mengamankan wonderkid asal Argentina, Franco Mastantuono, yang akan bergabung pada bulan Agustus saat usianya genap 18 tahun. Tapi Real Madrid belum puas, karena pelatih baru Xabi Alonso ingin membawa striker baru bertipe target man, yang bisa jadi pelapis atau tandem dari Kylian Mbappe, terutama untuk pertandingan-pertandingan tertentu yang membutuhkan gaya main berbeda. Menurut laporan Vicahes, nama Niklas Füllkrug masuk dalam radar Madrid, meski performanya di West Ham belum maksimal. Dengan hanya mencetak 3 gol dan 2 assist dari 20 laga, pengalaman dan jam terbangnya di level Eropa jadi nilai tambah. Füllkrug masih punya kontrak 3 tahun lagi di West Ham, tapi kabarnya dia siap dilepas dengan harga yang tepat, karena belum bisa menyatu dengan atmosfer Premier League. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Füllkrug cocok jadi pelapis Mbappe di Real Madrid? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Here we go. Barcelona akhirnya mencapai kesepakatan untuk mendatangkan wonderkid asal Swedia, Ronny Bardghji dari FC Copenhagen. Pemain muda berusia 18 tahun ini memang sudah lama masuk radar Barca, dan menurut laporan dari jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, semua pihak kini telah mencapai kesepakatan. Sang pemain juga akan mendapat kontrak panjang di Barca. Rencananya, Bardghji akan menandatangani kontrak pada minggu depan. Diketahui, kontrak Bardghji bersama Copenhagen memang akan habis pada Desember 2025 ini, dan kabarnya ia telah menolak untuk memperpanjang kontrak. Karena itu, Copenhagen bersedia melepasnya pada musim panas ini dengan mahar 2 juta euro saja. Gimana menurut kalian? Cules, apakah Ronny Bardghji akan jadi bintang masa depan Barcelona selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Liverpool dikabarkan akan segera mengaktifkan transfer Marc Guehi dari Crystal Palace, seperti dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. The Reds telah mengetahui harga yang diminta Palace dan hampir mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain. Guehi, yang kontraknya habis tahun depan, dinilai sebagai target ideal untuk memperkuat lini belakang Arne Slot. Di saat Jarell Quansah akan dilepas ke Bayer Leverkusen senilai 35 juta pound, Liverpool siap bergerak cepat demi mengamankan Guehi. Crystal Palace sendiri sudah mengincar pengganti, yaitu Ousmane Diomande dari Sporting CP. Harga Guehi diperkirakan berada di angka 45 hingga 50 juta pound, dan Liverpool akan bersaing dengan Newcastle serta Tottenham dalam perebutan sang bek timnas Inggris ini. Apakah Marc Guehi akan jadi rekrutan keempat Liverpool musim panas ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Here we go. Dilansir dari Fabrizio Romano, Liverpool akan segera meresmikan rekrutan keempat mereka musim panas ini, Milos Kerkez dari Bournemouth. Bek kiri berusia 21 tahun itu tampil luar biasa musim lalu di Premier League dan akan merapat ke Anfield dengan mahar sekitar 40 juta pound. Ia digadang-gadang sebagai solusi jangka panjang untuk sektor kiri pertahanan Liverpool, menyusul ketidakpastian masa depan Andy Robertson dan Kostas Tsimikas. Kerkez dikabarkan akan menandatangani kontrak selama 5 tahun, dan saat ini sedang dalam proses kembali ke Inggris untuk menjalani tes medis, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Senin. Jika semua berjalan lancar, pengumuman resminya akan dilakukan pada hari Selasa. Apakah Milos Kerkez akan langsung jadi starter di bawah arahan Arne Slot musim depan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Manchester United kembali mengejar tanda tangan striker Fiorentina, Moise Kean, yang memiliki klausul pelepasan sekitar 45 juta pound. Menurut laporan dari Gazzetta Italia, meski sebelumnya sempat hilang dari radar, setan merah kini dilaporkan kembali lebih serius dari sebelumnya dalam perburuan Kean. Hal ini terjadi hanya beberapa jam terakhir, dan kabarnya United sedang berupaya membajak kesepakatan yang hampir tercapai antara Kean dengan klub Arab Saudi. Klub dari Saudi tersebut bahkan siap menggelontorkan paket senilai 83 juta pound untuk mengamankan striker asal Italia itu. Namun MU dinilai sebagai ancaman nyata karena status dan sejarah klub yang jauh lebih bergengsi. Musim lalu, Kean tampil memukau bersama Fiorentina dan mulai menemukan performa terbaiknya setelah beberapa tahun penuh tantangan. Kembali tertariknya setan merah tak lepas dari kebutuhan besar di lini depan setelah musim yang mengecewakan. Manajer anyar Ruben Amorim ingin skuadnya bergerak cepat di bursa transfer, dan Moise Kean bisa menjadi solusi jangka menengah yang potensial. Apakah Moise Kean akan jadi bagian dari proyek besar Manchester United musim depan, atau justru memilih uang besar dari Liga Arab? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Chelsea dikabarkan tinggal selangkah lagi merampungkan transfer winger Borussia Dortmund, Jamie Gittens. Pemain muda timnas Inggris U21 ini dikabarkan telah menyepakati kontrak berdurasi 7 tahun, dan sepenuhnya berkomitmen untuk bergabung ke skuad Enzo Maresca. Menurut laporan David Ornstein dari The Athletic, kesepakatan transfer ini bisa difinalisasi dalam waktu dekat. Meski Bayern Munich juga tertarik, Gittens sudah mantap memilih Chelsea sebagai pelabuhan berikutnya. Chelsea sebenarnya sudah berusaha mendatangkan Gittens sebelum Piala Dunia antar klub dimulai. Namun negosiasi harga dengan Dortmund sempat menemui jalan buntu. Tawaran terbaru senilai 50 juta euro telah ditolak, karena Dortmund menginginkan angka mendekati 60 juta euro. Apakah Jamie Gittens akan jadi bagian dari revolusi muda Chelsea musim ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Arsenal bergerak cepat mencari pengganti Thomas Partey, yang dikabarkan semakin dekat menuju pintu keluar musim panas ini. Dan here we go, menurut laporan terbaru dari pakar transfer Fabrizio Romano, The Gunners telah mencapai kesepakatan dengan Brentford untuk merekrut gelandang bertahan Christian Norgard. Romano menambahkan, Arsenal sebenarnya baru saja mengirimkan penawaran awal sebesar 10 juta euro pada hari Rabu waktu setempat. Negosiasi berlanjut, dan kedua belah pihak pun akhirnya mencapai kesepakatan di angka 11 juta euro untuk gelandang asal Denmark tersebut. Meski berusia 31 tahun, Norgard masih menjadi andalan The Beast dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2027. Menariknya, hampir 20% golnya di Premier League justru dicetak ke gawang Arsenal. Apakah Norgard akan menjadi solusi ideal bagi lini tengah Arsenal yang tengah berbenah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Here we go, dilansir dari Fabrizio Romano, Arsenal telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk merekrut Kepa Arrizabalaga musim panas ini. Arsenal akan membayar 5 juta pound kepada Chelsea yang merupakan nilai dalam klausul pelepasan dari sang kiper. Arteta melihat Kepa sebagai opsi cadangan berpengalaman untuk mendukung kiper utama mereka, David Raya. Setelah masa pinjaman di Real Madrid dan Bournemouth, Kepa tidak lagi masuk dalam rencana Chelsea musim depan, dan ia akan dilepas secara permanen di musim panas ini. Ketertarikan Arsenal terhadap Kepa muncul setelah target awal mereka, Joan Garcia dari Espanyol, secara resmi akan bergabung dengan Barcelona musim panas ini. AC Milan resmi mengirimkan tawaran senilai 30 juta euro untuk gelandang muda milik klub Bruges, Ardon Jashari. Tawaran ini terdiri dari 25 juta euro ditambah bonus 5 juta euro. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis terpercaya asal Italia, Fabrizio Romano, yang menyebut bahwa Milan menjadikan Jashari sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah. Langkah ini datang setelah Milan hampir pasti melepas Theo Hernandez ke Al Hilal dengan nilai transfer yang kabarnya mencapai 30 juta euro. Uang yang akan sangat berguna untuk belanja pemain baru. Meski sempat meredup, rumor Jashari kini kembali memanas setelah Milan mengirimkan proposal resmi pada hari Selasa pagi. Pemain asal Swiss itu disebut sangat tertarik bergabung dengan Rossoneri. Namun, klub Brugge diperkirakan masih sulit melepas sang pemain karena nilai tawaran awal dianggap belum cukup. Bagaimana Milanisti? Akankah Ardon Jashari segera mengenakan seragam merah hitam AC Milan musim ini? Kita nantikan perkembangan transfer ini dalam beberapa hari ke depan. Kabar selanjutnya masih dari AC Milan, yang baru saja mengirimkan penawaran pertama kepada Torino untuk merekrut gelandang asal Italia Samuele Ricci. Dikutip dari Fabrizio Romano, Milan sebelumnya telah mencapai kesepakatan personal dengan Ricci, dan kini mereka baru saja mengirimkan penawaran sebesar 22 juta plus bonus 3 juta euro kepada Torino. Meskipun Ricci baru saja memperpanjang kontraknya dengan klub asal Turin itu hingga 2028, terdapat gentleman agreement yang memungkinkan pemain berusia 23 tahun itu untuk hengkang jika ada tawaran yang sesuai di kisaran 25 sampai 30 juta euro. Persaingan untuk mendapatkan Ricci tidak hanya datang dari dalam negeri. Beberapa klub di luar Italia dilaporkan juga tertarik untuk mengamankan jasanya. Kendati demikian, Ricci diyakini lebih memilih untuk tetap berkarir di Serie A. Ia pun menyetujui kepindahannya ke Milan dengan proyek baru yang tengah diusung Direktur baru Igli Tarhe dan pelatih Massimiliano Allegri. Juventus kembali menghidupkan minat mereka terhadap Jadon Sancho, winger Inggris berusia 24 tahun yang musim lalu dipinjamkan ke Chelsea. Dalam 42 penampilannya, ia mencetak 5 gol dan menyumbang 10 assist, termasuk kontribusi penting dalam keberhasilan Chelsea meraih trofi UEFA Conference League, meski musimnya bisa dibilang naik turun. Menurut Corriere dello Sport, nama Sancho kini kembali masuk radar Juventus sebagai solusi lini serang yang fleksibel. Peluang Juve untuk mendapatkan Sancho tidaklah mudah, karena persaingan bermunculan mulai dari mantan klubnya Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, klub-klub Arab hingga Napoli. Kembalinya minat Juve juga terkait dengan ketidakpastian masa depan Francesco Conceição dan Nico Gonzalez. Jika Nico benar-benar hengkang, maka Sancho bisa jadi opsi alternatif yang diandalkan. Sancho adalah contoh nyata bahwa karir sepak bola bisa berubah drastis. Dari bintang muda Borussia Dortmund, hingga kini
mencoba bangkit kembali. Juventus, dengan pendekatannya yang cermat dan strategis, melihat peluang dalam sosok Sancho, bukan sekadar rekrutan, tapi juga jalan menuju penebusan. Kankah Jadon Sancho menemukan kejayaannya kembali bersama Juventus, atau ia akan kembali menghangatkan bangku cadangan di Turin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.